setan kepret. Yang kemarin ngomongnya belepotan. Mau dibilang pencitraan, mau dibilang pencotroon, bodo amat. Sedikit ngakunya udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Nah, langsung aja nih. Jumpa lagi dengan Celoteh Video. Kita sekarang mau ngebahas DPRD kritik kinerja gubernur gagal total. Gubernur manakah itu? Dan benarkah DPRD mengkritiknya benar? Kita tengok aja guys. Menurut kalian gimana? Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, melontarkan kritik pedas kepada Gubernur Shirley Coanda beberapa bulan lalu. Ia menyebut jika kinerja fiskal pemerintah daerah telah gagal total. Kalimatnya keras, tuduhannya tajam, seolah seluruh persoalan anggaran hari ini murni kesalahan gubernur. Sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Kita naik dari pajak hotel ataukah apa? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Tapi sebelum terlalu jauh menghakimi, publik juga berhak melihat siapa sosok yang melontarkan kritik tersebut. Nazlatan bukan nama baru di politik Maluku Utara. Ia merupakan putri mendiang Abdul Ghani Kasuba, mantan gubernur yang pernah terjerat kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Nazlatan sendiri juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan kasus ayahnya. Kritik tentu hak setiap wakil rakyat, bahkan kritik yang keras sekalipun adalah bagian dari demokrasi. Namun kritik akan jauh lebih bernilai jika dibarengi dengan kemampuan untuk berkaca. Jika ingin menilai orang lain gagal, ada baiknya melihat ke belakang terlebih dahulu. Karena publik mungkin bisa memaafkan, tetapi sejarah tidak mudah dilupakan. Ada baik. Guys, mengkritik tapi tidak berdasar. Bapaknya coba dikritik. Pak, jangan makan uang rakyat, Pak. Kok anggota DPRD Maluku Utara tidak menyerap aspirasi rakyat Maluku Utara yang puas dengan kinerja Shirley? Ada baik guys. Ini lagi rame banget nih. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Utara Nazlatan Kasuba mengkritik Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley. Publik menilai kritiknya ini terlalu subjektif dan dilakukan dengan cara yang tidak sopan. Sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Dan juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Jadi si Nazlatan ini menilai performa Gubernur Maluku Utara ini gagal total. Nilai TKD turun, aplikasi lapor GUP katanya nggak jelas, dan banyak banget prestasi-prestasi yang hanya sekedar simbolis katanya. Sebenarnya TKD itu kan kebijakan dari pemerintah pusat, jadi nggak ada hubungannya sama kebijakan pemerintah daerah. Cuman bukan itu yang kita bahas. Yang mau kita bahas adalah Nazlatan Kasuba ini adalah Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Utara, yang artinya dia sebenarnya itu harusnya mewakili aspirasi-aspirasi dari masyarakat Maluku Utara. Tapi kok rasanya agak kebalik ya, karena masyarakat Maluku Utara kebanyakan malah merasa kinerja Bu Shirley ini sangat bagus kalau dibandingkan dengan bapaknya Nazlatan Kasuba yang kena OTT. Jadi bapaknya Nazlatan Kasuba ini adalah Abdul Ghani Kasuba. Jadi di tahun 2023 lalu ini Abdul Ghani Kasuba ini, bapaknya Nazlatan ini ketangkep oleh KPK, kena OTT gitu, operasi tangkap tangan, dengan kasus korupsi, sehingga harus kena penjara 8 tahun dan denda sekian ratus juta gitu. Kok bisa? Puas. Saya bapaknya seorang koruptor tapi anaknya menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD. Apakah ini sudah waktunya bagi kita untuk menghapuskan hak-hak berpolitik bagi keluarganya para koruptor? Yang menarik adalah sebenarnya kalian nggak usah kaget, karena memang secara sejarah Maluku Utara ini adalah tempat yang panas dalam berpolitik. Jadi dari dulu selama berabad-abad, kerajaan Ternate sama kerajaan Tidore itu dulu memang bersaing merebutkan siapa yang paling berpengaruh di Maluku Utara, siapa yang paling sah buat Maluku Utara, siapa yang paling adil, yang paling jujur, yang bukan pengkhianat, yang bukan boneka asing buat Maluku Utara. Jadi mereka tuh saling melempar narasi bahwa mereka ini anti asing, padahal di belakang mereka kerjasama sama Spanyol, mereka kerjasama sama Portugis, mereka juga kerjasama sama Belanda. Jadi politik
menjelek-jelekan lawan ini memang sudah ada di Ternate dan Tidore dari dulu. Sebenarnya hal gini tuh berbahaya ya, karena kalau kita ingat lagi di tragedi tahun 1999 sampai tahun 2002 di Maluku, hal-hal kayak gini, konflik-konflik ini terjadi akibat narasi-narasi yang dibangun oleh pihak lawan. Propaganda-propaganda yang sengaja dibangun untuk merusak. Mungkin ya, boleh jadi. Ini karena dulu di Maluku itu banyak kerajaan-kerajaan, jadi dinasti politik di Maluku ini bukan hal yang baru gitu. Jadi bukan hal yang aneh kalau bapaknya adalah gubernur yang korup, kemudian anaknya menjadi ketua DPRD Komisi 1. Jadi menurut Mas ini dinasti politik di Maluku itu turun-temurun memang begitu? Alamak, kalau bener adanya parah. Parah bener. Tak terima diviralkan. Wanita ini bawa nama Sherly Juanda. Duh, ini lagi. Tak terima dipiralkan karena main HP, anggota DPRD ini curigai logo Sherly Juanda dan lapor polisi. Jadi, buat yang belum tahu beliau ini siapa, perkenalkan, namanya Nazlatan Kasuba, seorang anggota DPRD dari Maluku Utara. Nah, dirinya ini ternyata sempat viral akibat bermain HP saat rapat paripurna DPRD Maluku Utara yang membahas terkait Cengar-cengir, cengangas-cengenges, kopok, tek, belek, setan, kepret. Gemes saya. Ngaca diri sendiri dulu. Ngomongin orang. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Tong kosong nyaring bunyinya. Lu, tong kosong nyaring bunyinya. Ada baik. capaian kinerja 8 bulan Gubernur Sherly Juanda. Sehingga dari beredarnya video tersebutlah membuatnya tidak terima, bahkan menyeret nama Sherly dan telah melaporkannya ke Badan Cyber dengan alasan terdapat logo Sherly di dalam video yang dipublish tersebut. Setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna, kali ini 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Elunya mesti sadar diri, elunya mesti konfirmasi, klarifikasi di depan banyak orang, minta maaf, bukannya malah ngelaporin. Laler ada baik. Mungkin yang aneh dari situ adalah saya melihat logo logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Nah, infonya, ternyata Nazlatan ini merupakan anak mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani yang tersandung skandal kasus korupsi. Sehingga dari hal inilah akun media sosial Nazlatan ikut menjadi sasaran amukan netizen, di mana tak sedikit netizen yang mengungkit masa lalu dari sang ayah. Was, masuk gue menolak pidato Sherly. Hari ini kita tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang lebih baik, tapi memastikan bahwa apa yang harus kita perbaiki. BPK belanja infrastruktur di tahun 2026 ini sudah 20%, 4 kali peningkatan dari 2025. Artinya 2026 kita punya struktur APBD yang jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Maluku Utara. Jadi harapan saya, perencanaan apakah sudah baik? Belum. Apakah lebih baik? Iya. Tetapi diharapkan administrasi dan tata kelolanya akan jauh lebih baik lagi dari 2025. Karena Maluku Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia harus dibarengkan dengan akuntabilitas yang tinggi dan investasi yang besar, harus dibarengkan dengan tata kelola yang baik, serta pembangunan yang cepat dibutuhkan pengawasan yang kuat dan tepat. Enak ya kalau orang cantik ngomong adem gitu loh. Dia merakyat juga nih guys. Menurut saya dia merakyat guys, bagus. Kepercayaan masyarakat harus kita jaga melalui integritas yang nyata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BPK, aparat pengawasan, dunia usaha akademis, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara. Nah, ini dia cacing laut yang kemarin ngomongnya belepotan, yang minta KDM itu harus dites dulu kalau pengen jadi panutan Sunda. Ayah wae KDM akhirnya merespon statement makhluk ini. Mohon
nuhun Akang atas pengetahuannya tentang kepemimpinan Sunda Rahayu yang menusantara. Saya mah jangankan level 7, level 1 aja belum tentu masuk. Saya bukan pemimpin Sunda Rahayu seperti yang Akang pikirkan. Terlalu jauh saya mau untuk sampai di situ. Saya mah hanya pemimpin kampung yang kerjanya ngurus jalan, ngurus irigasi, ngurus drainase, ngurus rumah rakyat miskin, ngurus sekolah. Ya, ngurus hal-hal yang kecil-kecil saja. Belum sampai pada tingkat keperadaban yang tinggi level ke-7. Apalagi saya harus ngisi asesmen yang akan maksud. Saya mah nggak sanggup. Pendidikan saya tidak cukup untuk memasuki kerangka berpikir akademis seperti itu. Pasti di situ kerangka berpikirnya berbasiskan filosofi, ideologi, histori, teknokrasi, sehingga bisa mewujudkan tata peradaban Sunda, bukan hanya tata diri, tetapi bisa sampai ke arah tata surya karena level universal. Sunda yang dimaksud oleh Akang bagi saya, Sunda yang universal sangat berat. Untuk itu mohon maaf, saya tidak masuk dalam pimpinan Sunda yang Akang maksud. Mohon maaf, saya hanya pemimpin biasa orang kampung yang kebetulan ditakdirkan jadi gubernur, itu saja. Hatur nuhun Akang, semoga Akang bisa menemukan pemimpin Sunda Rahayu dan bisa mencetaknya menjadi generasi hebat bagi Nusantara. Nuhun pisan. Jadi yang memang Bapak KDM tidak pernah mengakui bahwa Bapak KDM itu apa namanya panutan Sunda dan begini. Yang mengakui itu rakyat Jawa Baratnya loh. Bapak dipanggil Bapak Aing, ya kan? KDM itu rakyat Jawa Baratnya sendiri. Tadi cacing laut yang repot. Udah Pak, nggak usah ngeladenin Pak kayak gitu Pak, biarin Bapak. Minta sumbangan di tengah jalan langsung ditegur sama Bapak Deddy Mulyadi. Nah, masih ada bahaya. Minta sumbangan di tengah jalan, Deddy Mulyadi tegur kasih peringatan. Jalan provinsi itu menang dipakai, jangan mintaan sumbangan. Ayo, sumbangan naon ya? Santunan Pak. Yatim di mana? Acara. Tapi acara tanggal 30 Pak. Kunon mentaan di jalan. Iya. Bukain Om, bukain. Jangankan aya aturan jalan provinsi tidak boleh digunakan jalan nasional untuk mengutin sumbangan di jalan. Apa tuh era orang Islam? Ayo, habis gimana kumaha? Anak yatimnya di mana? Jadi komunitas seni, musik Pak. Komunitas seni naon? Seniman musik. Membuat kebaikan tidak boleh ada melanggar. Kapan santunannya? Tanggal 30. Berapa anak yang disantuninya? Satu desa. 250. Targetnya 250 anak yatim. Sekarang gini, sehari dapat berapa minta sumbangan? Kadang dapat 1.200.000, kadang 1.260.000. Ya kisaran itu Pak. Sekarang sudah dapat berapa? Terkumpul ada yang sudah dihitung hari kemarin 42.707.000. Dan saya tambahin 20 juta. Nanti nggak boleh lagi. Minta rekeningnya. Rekeningnya mana? Ada nggak sih di tempat lain? Udah peka lewat. Kalau ke tempat lain, kalau menurut saya mah kalau Bapak Gubernur lewat dengan konvoi mobil tonot, itu mereka ya lewat aja gitu tuh. Nggak berhenti, cuma lewat. Oh, ada apa sih itu? Ya udah gitu tuh, udah aja. Bapak berhenti memberi saran, nasihat agar kedepannya lebih baik lagi. Jangan, tidak boleh memberi edukasi yang sangat luar biasa ke kita semua. Cara kayak gini salah, apalagi di jalan provinsi. Lalu Bapak dengan entengnya bilang, berapa? Ya udah, saya 20 juta, minta nomor rekeningnya. Yang lain ada nggak sih begini? Udah Bapak bijaksana, dermawan, masih aja dinyinyirin. Ada aja orang yang nyinyir.
Lanjutin Pak, nggak apa-apa Pak. Pahala dunia akhirat Pak, Bismillah. Minta rekeningnya sama nomor HP-nya. Tapi nggak boleh minta jalan lagi ya. Udah ya. Enak banget ya Allah, sing lancar rezekinya Pak. Mendadak ketawa, nggak bisa ngomong. Supir angkot ini bikin Kang Dedi nggak bisa mikir. Lagi dan lagi, Deddy Mulyadi bikin sopir angkot dan penumpangnya nggak bisa ngomong. Jadi kemarin, KDM naik angkot mau berangkat ke sebuah acara. Nah, di dalam angkot itu, KDM ketemu sama beberapa orang. Ternyata semua orang di situ lagi pada kesusahan. Alhasil, satu persatu dari mereka dapat rejeki dadakan yang bikin mereka terdiam gak percaya. Lamun sampai Batu Jaya seberaha? Nyampe Batu Jaya. Candi Jiwa. Candi Jiwa. PP mah 300 Pak Ji. 300.000? Oh. Waduh, mahal. Siapa teh hidang siapa? Mending naik Grab. Kenaon mobilna? Naon eta? Pakai mie, Mie naon? mie gelas, Usaha dibere mie. belancuk, Oh dibere mie gelas. Oh, weh dibere eta. Rana mah teh. nya, Ayo nu ngusahakeun saha? serangan bae emak. Masa usaha naon? Untuk Nunita jualan kue. Oh, habis dari mana? Kerja di mana? Pasar Induk mana? Sini. Kerja di ini tukang sayuran. Sosin ya. Oh ya? Sosin. Sosin. Ini 5 hari dapat uang segini. Sebulan suka ngirim berapa ke orang tua? 300. Hebat. Nih nitip buat orang tuanya. Ah, ya? Apa jangan dicocek? Iya. Ini mogok tidak mobilnya? Masya Allah. Oh tidak, jangan sampai mogok. Bensin. Hah? Apa itu? Mogok. Aduh. Mogok. Bensin. Habis bensin. Oh ini habis bensinnya. Ada Dah, beli bensin. Hap. Ya coba. Beli bensin. Nah, nges. Ayeuna beli bensin. On. Terus mulang. Siap. Ka Ima. Ya, jangan bensin nah eta bikeun duit ulah dicoceng bikeun Ya, ke majikan. Mohon. Ini setoran dan bensin. Amin. Motor. Ya. Ayo beli saya aja, ceneh. Masya Allah. Mau awak Kak? Masya Allah. Saya mau kasih tepuk tangan dulu untuk KDM. Ada nggak sih itu? Saya mau nanya lagi. Ada nggak kayak gini tuh? What? Yang begini aja masih dinyinyirin. Peka banget ya Allah. Enggak. Mau dibilang pencitraan, mau dibilang pencotroon, bodoh amat. Yang penting KDM ikhlas. Bikin rakyatnya makmur, nggak kelaparan. Oh, nggak kenal Haji Udin. Haji Udin, Mak. Haji Udin. Oh, ini teh Haji Udin, Mak. Ini teh. Di mana? Hah? Haji Udin teh dari Majalengka, Mak. Nih, Mak buat modal. Ya. Aduh, ini. Ya, buat modal dari Haji Udin tuh, Mak. Ya, terima kasih. Yang itu. Jangan lupa buat modal. Itu yang 500.000 buat beli kue. Ya. Nanti diiderin. Ya. Sisanya buat bekal makan emak. Ya. Selama 3 bulan cukup. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, lancar, dijauhkan dari segala fitnah untuk Bapak KDM Deddy Mulyadi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dulu dan terima kasih guys. Jangan lupa guys, ajak lalen, klik like, subscribe, atau follow lah aparannya, like, share, subscribe, mengkonon kah? Ya, thank you. Terima kasih, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.